Pada bulan November nanti, Timnas U17 Indonesia akan bermain di ajang Piala Dunia. Tentu sebuah hal yang pastinya sangat ditunggu, karena tak semua negara bisa mengikuti turnamen bergengsi tersebut. Agar bisa mendapatkan hasil maksimal, kini persiapan demi persiapan terus dilakukan, di mana skuad Garuda tengah menjalani training camp di Pulau Bali. Training camp itu dilakukan untuk mematangkan kesiapan pemain hingga mencari pemain baru, terutama pemain diaspora. Tak hanya training camp, sebentar lagi Timnas Indonesia juga akan bermain di ajang Piala Kemerdekaan, ajang yang tentunya digunakan sebagai persiapan untuk menyambut Piala Dunia. Yang berbeda dari ajang tersebut adalah lokasi pertandingannya, di mana rencananya Piala Kemerdekaan akan diselenggarakan di Kota Medan. Lantas stadion mana yang akan digunakan untuk menjadi venue Piala Kemerdekaan? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada tahun ini Indonesia lagi-lagi menjadi satu-satunya negara ASEAN yang akan bermain di ajang Piala Dunia U17, di mana kepastian itu didapatkan tim Garuda saat mereka mampu menembus babak perempat final Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Itu berarti skuad Garuda menjadi salah satu dari 8 tim terbaik dari Asia yang lolos ke ajang bergengsi tersebut. Tentu sebuah kebanggaan yang lagi-lagi ditunjukkan oleh Nova Arianto dan para skuadnya. Karena dengan lolosnya Indonesia ke Piala Dunia, itu berarti bakal menjadi penampilan kedua secara beruntun. Mengingat pada tahun 2023 yang lalu, Indonesia juga bermain di ajang Piala Dunia dengan status tuan rumah. The host of the FIFA Under-17 World Cup 2023, Indonesia. Congratulations. Soal prestasi luar biasa yang ditunjukkan oleh Timnas U17 membuat Coach Nova memilih untuk tetap merendah. Dirinya mengatakan jika Timnas Indonesia harus terus belajar demi bisa melihat sepak bola Indonesia semakin berprestasi. Tetap menjadi gelas kosong untuk selalu terbuka belajar dengan siapapun, karena ini proses pembelajaran yang baik. Apabila kita belajar dari orang yang lebih berpengalaman, karena semua punya tujuan yang sama, untuk melihat sepak bola Indonesia berprestasi, kata Coach Nova dikutip dari Okezone. Lebih lanjut, demi bisa mendapatkan hasil maksimal, kini Coach Nova mengajak kepada semua pemainnya untuk menjalani training camp di Bali. Itu dilakukan sebagai salah satu persiapan, mengingat Piala Dunia beberapa bulan lagi akan dimulai. Dalam training camp tersebut, Coach Nova mendapatkan dukungan dari Simon Tahamata. Pelatih keturunan Maluku tersebut menyempatkan waktunya untuk mengunjungi dan mengecek persiapan dari Timnas U17. Hal itu bisa dilihat dari postingan Instagram Coach Simon baru-baru ini. Pemain diaspora baru jadi sorotan. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Timnas Indonesia kedatangan 9 pemain diaspora baru. Tentunya kebanyakan berasal dari Belanda. Pemain-pemain itu kini telah bergabung ke Timnas meski belum semuanya bisa hadir. Nantinya, mereka akan menjalani seleksi ketat yang dilakukan oleh tim kepelatihan. Jika memenuhi syarat, mereka kemungkinan besar akan dibawa untuk membela Timnas Indonesia bermain di ajang Piala Dunia. Terbaru, ke-9 pemain tadi tampaknya akan segera disusul oleh Mike Rajasa, kiper muda yang tengah membela Akademi FC Utrecht. Demi bisa mendapatkan Mike Rajasa, Nova Arianto tampaknya membutuhkan jasa dari Simon. Berhubung sama-sama memiliki latar belakang Belanda, Coach Simon pastinya dapat dengan mudah membujuk Mike Rajasa untuk bergabung dengan tim Garuda. Soal tambahan pemain, hal ini memang sempat mendapatkan sorotan dari Coach Nova. Intinya, dirinya ingin melihat kekuatan maksimal dari skuad Timnas Indonesia.
Persiapan akan lebih fokus. Kami akan lihat posisi mana saja yang perlu ada tambahan pemain. Akan kami lihat opsinya nanti. Seleksi pemain tetap ada dan tidak lepas dari pemain diaspora yang akan kami coba dan lihat. Pastinya, di persiapan nanti akan berbeda seperti Piala AFF, kualifikasi, dan Piala Asia. Dengan pemain yang sekarang sangat mampu, tapi dengan level Piala Dunia yang di atas Piala Asia, persiapan akan lebih fokus, kata Nova Arianto dikutip dari CNN. Piala Kemerdekaan sebagai ajang persiapan. Untuk mengetes kekuatan dari Timnas Indonesia, PSSI langsung bergerak dengan mengadakan turnamen mini. Kali ini turnamennya adalah Piala Kemerdekaan yang rencananya akan digelar di Kota Medan. Nantinya, pesertanya adalah negara-negara yang sama-sama ikut ke Piala Dunia, yakni Afrika Selatan, Tajikistan, dan Panama. Turnamen ini rencananya akan digelar pada pertengahan bulan ini. Tentu, sebuah terobosan yang sangat bagus dari PSSI, karena hal itu sama saja bisa dimanfaatkan oleh Indonesia jelang bermain di Piala Dunia. Yang menarik dari ajang tersebut adalah lokasi penyelenggaraannya, karena biasanya Timnas Indonesia bermain di Pulau Jawa, tapi khusus kali ini mainnya di Pulau Sumatera. Untuk venue-nya akan memainkan Stadion Utama Sumut, stadion yang memiliki kapasitas sekitar 25.000 penonton. Letak dari stadion itu pun cukup unik, karena letaknya jauh dari pemukiman warga. Namun meski begitu, stadion ini sudah dianggap sebagai salah satu stadion termegah di Indonesia, dan mengedepankan prinsip modern dengan meniadakan lintasan lari di pinggir lapangan. Cerita di balik peserta Piala Kemerdekaan. Kini peserta Piala Kemerdekaan sudah lengkap, yakni Indonesia, Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Namun sebelum itu, PSSI mengaku sempat kebingungan sebelum Panama setuju mau ikut di ajang Piala Kemerdekaan. Saking bingungnya, PSSI mengatakan jika mereka berencana mengundang tim yang lebih dekat, seperti Malaysia, Vietnam, hingga Thailand. Namun untungnya hal itu tidak terjadi dan Panama menjadi tim terakhir yang akan bermain di ajang Piala Kemerdekaan. Kami sebenarnya incar Amerika Latin, tapi jaraknya jauh sekali. Jika tidak memungkinkan karena faktor logistik, PSSI akan mencari opsi negara lain yang lebih dekat, kata Erick Thohir pada media. Soal rencana PSSI yang batal tersebut, kita jadi teringat dengan Malaysia, di mana negeri jiran tersebut sebelumnya juga sengaja tidak mau mengundang Timnas Indonesia di ajang Merdeka Cup. Alasan mereka pun mengejutkan, karena Malaysia menilai jika level Indonesia tidak sama dengan skuad Harimau Malaya. Kini keadaannya malah berubah. Saat ini tampaknya Malaysia yang bukan level Indonesia lagi, karena level Timnas sudah Piala Dunia. Sehingga tak heran tim yang diundang ke ajang Piala Kemerdekaan adalah tim yang ikut ajang Piala Dunia pada November mendatang. Jadi itulah cerita di balik persiapan Timnas U17 jelang bermain di ajang Piala Dunia pada akhir tahun ini.